karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Ini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah,
haleluya. Benar, Dia yang mulia, Dia yang patut dipuji, Dia yang patut disembah oleh semua orang, oleh setiap pribadi-pribadi yang mengasihi Dia. Itulah kita semua yang tergabung di dalam Zoe Life pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau semua kita dalam keadaan baik tentunya, baik yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau nyapa untuk saudaraku yang ada di benua Australia. Di sana ada PLC Melbourne, ya. Dan juga ada PA Peniel, tepatnya di kota Sydney dan kota Brisbane. Mari sama-sama kita sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya. Di Australia biarlah tetap terus menikmati akan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita kembali ke Indonesia. Kita mulai dari saudara-saudara kita yang ada di kota Bandung. Di sana juga ada JKI Zoe Life. Dan juga di Tangerang ada JKI Zoe Life Citra Raya. Mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saya juga mau menyapa untuk setiap komunitas yang tergabung di dalam pemahaman Alkitab Peniel, atau kita singkat dengan PA Peniel. Ada di kota Jakarta, ya. Ada di kota Medan, tepatnya di Sumatera Utara. Dan di Jawa Tengah ada di kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya. Dan juga saya mau menyapa untuk saudara-saudara kita yang setiap minggu menyaksikan juga berkumpul bersama dalam ibadah Zoe Life. Di sana ada fellowship hamba Tuhan yang tergabung dalam YPKB di Jabodetabek, dan juga fellowship hamba Tuhan YPKB di NTT, tepatnya di Rotendao. Mari kita sapa para hamba Tuhan ini. Shalom. Haleluya, haleluya. Biarlah kedahsyatan Tuhan, ya, kita alami terus dalam kehidupan kita. Dan biarlah kembali di minggu ini, biarlah bukan sekedar seperti ibadah-ibadah rutinitas bahwa hari Minggu kita harus datang, tapi biarlah kerinduan yang sungguh yang daripada Tuhan itu saja yang ada di dalam hati kita, sehingga kita dapat menyatakan, kita dapat deklarasikan lewat setiap pengakuan kita, baik lewat pujian maupun nanti di saat deklarasi yang akan kita sampaikan, kita nyatakan, kita kumandangkan. Haleluya, haleluya. Untuk itu, untuk pertama, saya mau mengajak sama-sama kita berdoa untuk memulai akan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa, Engkau yang tak terkalahkan. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Zoe Life ini hadir. Zoe Life ini tetap terus mengudara sampai pada saat ini. Zoe Life ini tetap terus diadakan. Ibadah ini, Tuhan, kami bersyukur itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah aku berdoa buat saudara-saudaraku yang ada di Australia, di Indonesia, di mana saja yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah di saat lawatan itu terjadi, Tuhan, lawatanmu Tuhan, itu yang memberikan kekuatan, memotivasi akan setiap kami untuk melangkah maju bersama dengan Engkau. Karena kami percaya kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yaitu Allah Israel yang tak pernah tertidur dan terlelap, yang selalu ada bagi setiap kami. Dan kami berdoa, Tuhan, biarlah pagi hari ini, Tuhan, di saat setiap pujian yang kami nyatakan, Tuhan, pujian itu kembali menguatkan kami. Dan di saat kami mendengarkan akan pemberitaan firman-Mu, Tuhan, firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan di saat kami mendeklarasikan pernyataan iman kami itu, Tuhan, kami tahu itu sudah terjadi di dalam kehidupan kami. Ini ibadah kami.
Ini penyembahan kami yang kami nyatakan hanya kepada satu pribadi, Bapa yang mengasihi kami. Terpuji-puji Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari yang di rumah, biar tetap terus semangat, karena percaya bahwa lawatan Roh Kudus tetap terjadi dalam kehidupan kita. Lewat peristiwa dan demi peristiwa, kita tetap memperoleh kekuatan daripada Dia. Haleluya. Yang muda, mari kita nyatakan bersama-sama. Oh, bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah. Ya, bila Roh-Mu bekerja, mari yang di rumah lebih lagi. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah. Bum bum, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Ya benar, Dia tak pernah terkalahkan. Dan kita bersyukur bahwa kita adalah anak-anak-Nya juga yang mampu untuk mengalahkan segala sesuatu di saat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah. Bum bum, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Amin, amin, amin. Hosea, Ruth, dan kami semua, kami dimampukan untuk menjadi seorang pemenang. Bahkan dikatakan lebih dari pemenang, untuk mengatasi segala sesuatu. Karena kenapa? Karena ada pribadi yang luar biasa yang ada bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita, memberikan kekuatan atas setiap kita. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Di saat setiap kita, maka katakan, bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan.
dahsyat lawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya, haleluya. Dialah Raja pemenang. Dialah Tuhan kita yang memberikan kekuatan. Dialah batu karang yang teguh, tempat kita semua berlindung. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, amin. Haleluya. Sekali lagi kita nyatakan, Dia batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dialah Juru Selamat dunia. Dia mati, bangkit, menang atas maut. Amin. Dia naik ke surga, dan Dia akan datang kedua kali untuk menjemput setiap kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, hanya Dia saja. kubu pertahanan, Yesus Tuhan. Sekali lagi nyatakan, agung dan perkasa, Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat
tahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, Dia Bapa yang baik, selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan biarlah seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini, liriknya bilang, tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang kepada Tuhan. Tapi biarlah, karena sekali lagi kita datang kepada pribadi yang tepat, pribadi yang sudah mencurahkan seluruh hidupnya bagi setiap kita. Dan biarlah kita menyatakan lewat pujian ini, demikian. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Ya Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau yang mampu mengetahui sampai kedalaman hati kami. Mari sekali lagi nyatakan, tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Mari sekali lagi nyatakan, tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Ini kami Tuhan, tak hanya berkat kita menyanyikan pujian ini, menyentuh hatimu, masing-masing pribadi kita mengoreksi rinduku Tuhan. Oh, haleluya. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu.
punya kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Ini lagu cinta. Haleluya. 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 Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan hari demi hari. Syukur kami beri Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami dapat mengoreksi diri kami lebih lagi, Tuhan. Ampuni setiap kami atas pelanggaran-pelanggaran kami. Biarlah hidup kami beri Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan akan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih-Mu melampaui segala akal manusia. Engkau memberikan hidup-Mu, Engkau memberikan hidup-Mu melebihi segalanya, melebihi segalanya. Haleluya. Percaya janji. Haleluya. Mari saudaraku, sekali lagi buka kedua tangan kita. Kita menyatakan pujian ini sekali lagi. Kita bersyukur sekali lagi untuk kasih setia-Nya bagi setiap kita. Haleluya. Mari nyatakan bersama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib.
saudaraku, biar sama-sama kita menyatakan pernyataan iman kita sekali lagi di minggu ini. Biarlah dengan kekuatan kita nyatakan. Mari sama-sama kita nyatakan. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 19. Aku, Joni, telah dipilih oleh Tuhan untuk memerintahkan, mengajari anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu, dan seluruh orang-orang yang tinggal di rumahku untuk samar, yaitu supaya mereka semua tetap hidup menurut jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan Yehova, dan untuk suah, yaitu agar semuanya melakukan kebenaran dan keadilan. Samar dan suah tersebut adalah dasar supaya Tuhan Yehova memenuhi kepadaku apa yang sudah dijanjikannya kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Biarlah ini merupakan Sungguh indah respon kita. bersamamu, Ku ingin selalu ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat-Mu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sekali lagi katakan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan, pimpin langkah kami Tuhan sepanjang hidupku, semasa kami masih hidup. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku
selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah Sungguh indah bersamanya selamanya. Mari sekali lagi nyatakan. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, kutu denganmu. menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mohon kepadamu pewahyuan, hikmat dan pengertian untuk mengerti kebenaran-Mu. Dan aku percaya Tuhan, Engkau berikan kepada setiap kami, baik aku anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka telah mendapatkan pewahyuan, hikmat dan pengertian, sehingga mereka mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada dalam hidup kami. Tulah apapun tidak boleh menjamah, menguasai kami. Dan kami membuka roh kami lebar-lebar untuk diisi kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku, minggu yang lalu kita sudah mendengar di dalam Ulangan pasal 8 ayat 18 bahwa Tuhan telah memberikan kepada Anda dan kita semuanya, yaitu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Masih dalam rangka menggali itu, sekarang saya membawa temanya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat Lukas pasal yang ke-16 mulai dari ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Supaya kita bisa memahami dengan benar, ada beberapa istilah-istilah di sini yang harus clear, ya, supaya nggak rancu nanti. Dikatakan ada seorang kaya, dan seorang kaya ini mempunyai seorang bendahara. Dan bendahara di situ menggunakan pengertian yang disebut pemegang kuasa usaha. Ya, kalau bendahara berarti dia hanya
menerima laporan keuangan, kemudian dia menghitung uangnya. Bukan itu. Tetapi ini seorang pengusaha. Dia seorang pemegang kuasa usaha. Pemiliknya adalah orang kaya itu tadi. Ya. Dan pemiliknya tidak senantiasa ada di situ. Dan si kuasa usaha ini dia harus membuat usaha yang dipercayakan kepadanya itu beruntung, ya. Nah, supaya ada gambaran yang lebih jelas lagi, saya akan ajak Anda untuk melihat perumpamaan talenta itu, ya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dan ada yang dikasih 1. Nah, rupa-rupanya pada waktu dalam perumpamaan itu juga dikatakan ayat 14 dari Matius 25 supaya kita semuanya jelas ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat yang ke-15 ini yang harus kita pegang. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkatlah. Cerita mengenai orang yang diberi talenta tadi, ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1, memberikan satu pengertian bahwa si pengusaha ini dia pengusaha yang sungguh-sungguh kaya dan dia mempercayakan kepada orang-orangnya. Dan orang-orang ini dikasih kepercayaan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi orang itu sudah sanggup. Yang 5 sanggup. Yang terima 2 sanggup, yang terima 1 juga sanggup. Ya. Dan mereka boleh bekerja, boleh berusaha apa saja, yang penting menghasilkan keuntungan. Ya. Dan pasti ada perjanjian-perjanjian, itu pasti. Nah, dari pemikiran seperti itulah saya melihat Lukas 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu dalam kerangka itu. Si orang kaya ini dia mempunyai seorang kuasa usaha. Jadi dia yang harus mengembangkan kekayaan si tuannya, dan seolah-olah dia bekerja untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Terjemahan bendahara kurang pas, jadi saya lebih suka menerjemahkan sebagai seorang yang diberi kuasa untuk berusaha. Kepadanya, kepada tuan itu, kepada orang kaya itu disampaikan tuduhan. Apa yang dituduhkan? Bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Nah, satu lagi yang harus kita tahu, bahwa pada waktu itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, mereka mempunyai penjara di bawah rumahnya. Anda ingat Potifar juga mempunyai penjara, kemudian imam besar juga mempunyai penjara di bawah rumahnya, dan orang-orang lain lagi juga mempunyai. Nah, bendahara dilaporkan, si pemegang kuasa usaha tadi dilaporkan bahwa dia menghamburkan harta tuannya, ya. Dan tuduhan itu disampaikan oleh orang yang jelas, dan akhirnya tuannya mencoba mengurus. Ayat yang kedua, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Saya sedikit terganggu dengan terjemahan ini.
Dan akhirnya saya mendapatkan dari bahasa aslinya dikatakan bahwa bukannya dikatakan engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara, tetapi dikatakan karena kamu mungkin tidak lagi menjadi pemegang kuasa. Jadi tuduhan ini masih belum final ya. Jadi itulah yang dimaksudkannya. Sekarang tuannya minta pertanggungan jawab. Kemudian tuannya berkata bahwa kamu mungkin tidak lagi menjadi pemegang kuasa usaha ini. Dengan kata lain, masih ada kemungkinan dia bisa dikerjakan kembali kalau memang tuduhan itu tidak benar. Ya. Kemudian kita melihat ayatnya yang ketiga. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Kemudian ayat yang keempat, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Si pemegang kuasa usaha tadi, dia bergumul. Ya. Bukankah aku bekerja berdasarkan kesanggupan yang sudah dibicarakan? Nah, sekarang aku diminta untuk membuat pertanggung jawab, dia buat. Kemudian di dalam perenungannya itu, sampailah dia kepada satu pengertian, dan Alkitab mencatat, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, pemegang kuasa usaha tadi, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Si bendahara ini, dia memikirkan sesuatu dan akhirnya ketemu. Ya. Maka dipanggilnyalah orang-orang yang berhutang itu, dan kita akan melihat. Ini nanti menjadi salah satu topik yang akan kita gali, ya, supaya kita jangan salah di dalam mengerti. Ayat yang kelima, lalu ia, si bendahara tadi, memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Si bendahara tidak berkata, berapa hutangmu kepadaku? Tidak. Berapa hutangmu kepada tuanku? Berarti si bendahara ini sadar bahwa dia hanya kuasa usaha. Kemudian ayat yang ke-6, jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Jadi si bendahara ini menunjukkan ini surat hutangmu. Di surat hutang yang pertama 100 tempayan, sekarang kamu bikin 50 tempayan. Kalau cerita ini hanya diambil begini saja, pasti semua orang berkata, itu bendaharanya curang, nanti dulu. Ya, saya pun sempat berpikir begitu. Oke, itu ayatnya yang ke-6. Saya ulang lagi, jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain. Sekarang juga 50 tempayan. Dengan kata lain, si penghutang tadi suruh mengganti dari yang 100 menjadi 50. Ya. Sekarang ayat yang ke-7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Ya, Anda nangkep ya, yang tadi 100 tempayan suruh bikin 50.
Kemudian yang kedua, 100 pikul suruh bikin 80. Pertanyaan saya, kenapa nggak semua dibikin 50 aja? Itulah permasalahannya yang harus kita tahu, ya. Sekarang sampailah kita kepada ayat yang ke-8. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak sangat cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak terang. Ayat 8 ini berbicara tuannya yang minta pertanggungan jawab tadi berkata, memuji bendahara tadi, ini cerdik. Saya cukup lama memikirkan ini. Yang saya pikirkan yang pertama, yang utang 100 tempayan suruh bikin 50. Kemudian yang kedua 100 pikul gandum suruh bikin 80. Pertanyaan saya, kenapa nggak dibikin 50 semuanya? Nah, kemudian tiba-tiba si Tuhan itu memuji si bendahara yang tidak jujur tadi. Sekali lagi saya baca, lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sekarang kita berandai kata, tuannya ini bukan orang yang tidak kaya, dia sangat kaya. Kalau bendahara tadi atau orang yang menerima kuasa usaha tadi, dia betul tidak jujur, kenapa tidak segera dimasukkan di penjara di bawah rumahnya? Mengapa menunggu dia ini berlaku cerdik seperti yang sudah kami baca tadi? Kenapa? Dan kalau si bendahara ini betul-betul dia nakal, kenapa nggak dibikin 50 semuanya? Kenapa yang minyak 100 dibikin 50, yang gandum 100 dibikin 80? Dan kenapa si tuan ini berkata bahwa bendahara yang tidak jujur dikatakan cerdik? Salah ya salah aja. Jadi rupa-rupanya dua cerita ini kalau saya gabungkan mendapatkan satu jawaban. Jadi tatkala si tuan itu mau pergi, pengusaha ini diangkat untuk berusaha mengembangkan harta benda tuannya, sudah ada perjanjian-perjanjian. Ya. Nah, perjanjian-perjanjian itulah yang diadopsi oleh bendahara yang tidak jujur itu. Ya, bendahara yang tidak jujur, istilah yang Alkitab katakan. Tetapi saya melihat ini bukan seorang bendahara, tapi seorang pemegang kuasa usaha. Dia ngerti perhitungannya, untungnya berapa. Ya. Nah, tadi dikatakan dituduh, yang nuduh siapa? Orang lain. Siapa lagi? Pasti ada karyawan yang lain atau pelayan, dan si tuan ini sudah memanggil dan minta pertanggungan jawabnya. Dan waktu pertanggungan jawab itu dibaca, kemudian dia ngerti ternyata memang si kuasa usaha ini sangat pandai di dalam menjalankan usahanya. Jadi bukannya menghamburkan harta tuannya, enggak, tapi mengembangkannya. Sistem yang dianut oleh si pemegang kuasa usaha tadi, dia enggak mau simpan stok banyak-banyak. Dia beli langsung dilepas, dan dia beli lagi, kira-kira seperti itu. Nah, untuk orang yang tidak tahu, tuduhan akan dilemparkan seperti yang dia tahu. Padahal dia nggak tahu. Orang yang nggak tahu, bicaranya juga pasti nggak jelas. Kembali lagi. Si tuan tadi justru memuji bendahara yang tidak jujur ini sebagai cerdik. Dari sini saya mendapatkan satu pengertian,
Sudah ada komitmen antara si tuan dengan si pemegang usaha itu. Lah si pemegang usaha ini mungkin dia belum mengambil haknya. Maka setelah dia hitung, oke, mulailah dia mengambil dari yang minyak itu 50 tempayan, dan yang tepungnya tadi, terigunya tadi, gandumnya tadi, dia ambil 20. Sekali lagi, kalau sampai si bendahara ini tidak jujur dan itu penipuan, pasti akan segera dia masukkan ke liang tutupan atau penjara di rumah itu. Ya, inilah yang saya dapatkan dari perenungan ini. Kemudian kita baca ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi nasihat yang Tuhan berikan, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Dari tadi kita selalu baca mamon yang tidak jujur, mamon yang tidak jujur. Itu cukup mengganggu ya, tapi nanti akan kita kupas. Mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Ya. Dan yang menarik adalah mamon harus tetap dikuasai. Ini hukumnya Tuhan. Ya, nanti kita mulai melihat ayat yang ke-10 itu Tuhan berbicara mengenai hukum. Mamon harus tetap dikuasai dan bukan untuk menguasai. Mamon tidak hanya berbicara sebagai uang, ya, tetapi mamon itu adalah sesuatu yang bernilai. Ya. Nah, itulah yang dicari orang. Uang dicari, berlian, emas dicari. Uang, emas, berlian tidak boleh mengontrol orang yang mencari. Tetapi apa yang terjadi? Justru kita, tatkala kita mencari uang, mencari berlian, mencari emas, kita yang dikontrol oleh uang. Nah, inilah dari yang kita baca, Tuhan mau Anda dan saya mengerti itu. Dan nanti kita akan melihat Tuhan menyejajarkan dirinya dengan mamon. Ya. Padahal mamon itu tidak punya kuasa. Nah, tetapi mamon ini karena sangat dicari oleh orang, dan akhirnya mamon ini yang menguasai orang itu. Yuk, supaya kita lebih jelas lagi, kita akan membaca ayat yang ke-10 dulu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini satu hukum, ya. Jadi Alkitab menjelaskan kepada Anda dan saya, kalau ada orang untuk urusan kecil dia tidak jujur, tidak dapat dipercaya, ya, untuk urusan yang besar pun sama. Ya, jangan pernah berkata, ini urusan kecil. No, Tuhan berkata di sini ayat yang ke-10 bahwa siapa setia kepada perkara kecil, ia setia dalam perkara besar. Kemudian barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kemudian dikatakan, jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini kalimatnya sangat sulit untuk dimengerti. Saya mencoba untuk menjabarkannya supaya Anda ngerti. Saya akan gantikan kalimatnya. Ayat yang ke-11. Kalimatnya saya ganti begini. Seharusnya kita tetap setia atau jujur dalam hal menghandle yang namanya mamon yang tidak jujur.
untuk menghandle mamon yang tidak jujur, seharusnya kita tetap setia dan kita tetap jujur. Kemudian, apa yang dikatakan ayat 11? Maka akan ada orang yang mempercayakan harta kepadamu. Jadi sekali lagi saya baca tulisannya apa adanya. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Sekarang dibalik, bagaimana kalau Anda jujur? Kalau kita jujur dalam hal mamon yang tidak jujur, maka akan ada orang yang mempercayakan kepadamu yang jujur tadi harta yang sesungguhnya. Itu maksudnya. Jadi ini berbicara mengenai hukum. Mengerjakan mamon yang tidak jujur, kita harus jujur, kita harus setia. Ini rahasianya. Jadi tatkala kita bisa menghandle mamon yang tidak jujur dengan kejujuran dan kesetiaan, maka akan ada orang yang mempercayakan hartanya kepada kita. Itu maksudnya. Nah, kunci inilah yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Kejujuran. Bendahara tadi jujur. Dia nggak ngambil yang bukan haknya, tapi dia mengambil apa yang sudah menjadi persetujuan. Ya. Tadi di dalam talenta sesuai dengan kesepakatannya. Begitu juga dengan urusan sang bendahara ini. Nah, kunci kejujuran itu amat sangat penting. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat ayat yang ke-12. Dan jika kamu tidak setia dalam hal harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kalimatnya akan saya rubah positif. Dan kalau kamu tetap setia dalam hal harta orang lain, akan ada orang yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Loh, harta sendiri kok diserahkan gimana? Maksudnya begini. Jadi tatkala Anda itu setia ya menghandle harta orang lain, maka hartamu yang menjadi jatahmu akan tetap diberikan kepada Anda. Oh, haleluya. Saya ada satu pengalaman ya, sekian tahun yang lalu ada salah satu rumah yang mau dijual dan dia menemui kami dan kami sudah setuju harga, yang jual juga sudah setuju harga. Tiba-tiba ada tetangga yang mendatangi si penjual itu dan memberikan dana lebih dari yang sudah sepakat. Kemudian satu hari istri saya mencoba menemui orang yang mau jual. Gimana? Kok belum ada kabar? Kapan minta uangnya? Oh, sudah dibeli sama tetangga ini. Oh ya sudah. Kami nggak mau marah. Nggak. Sebab setiap langkah yang kami lakukan selalu kami bawa dalam doa. Ya sudah. Apa yang terjadi? Sekian bulan setelah kejadian itu, ya cuman kami terus berdoa saja. Ya, kami minta ampun karena kami actionnya tidak cepat, ya, sedikit lambat. Ya, kami mohon ampun kepada Tuhan. Dan kami cuma berkata, belalah firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, bahwa kami harus membelinya. Dan ternyata kondisinya begini. Nah, si penjualnya ini, dia mempunyai anak yang sudah menikah setahun yang lalu dan hari-hari itu sedang menantikan kelahiran cucunya. Apa yang terjadi? Kami mendapati berita bahwa cucunya lahir cacat. Kami masih belum tahu, kami masih ya menganggap itu hal yang oke-oke aja begitu. Bagaimana dengan si pembelinya? Ya. Apa yang terjadi dengan pembelinya?
Kami melihat, kami tidak pernah mendoakan yang buruk untuk mereka. Kami hanya mengucap syukur kalau ini boleh terjadi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada kejadian beruntun. Kejadian beruntun, ya, bukan sekali dua, no, beruntun. Apa yang terjadi? Tiba-tiba usahanya mau dijual. Dia datang kepada saya dan saya bilang, boleh saja, cuman saya mau harganya yang harga real, ya, begitu. Saya panggil appraisal dan appraisal sudah menunjukkan kepada saya perhitungan harga itu, dan saya bilang, appraisal nulisnya begini, dan kalau kamu mintamu lebih dari itu, saya angkat tangan, saya belum mencoba nawar, ya, begitu. Nah, singkat cerita, kita belum bisa deal karena mintanya terlampau tinggi, ya. Dan saya tunjukkan hasil appraisalnya, begitu. Rupa-rupanya peristiwa itu tidak berhenti di situ, jadi belum terjadi kesepakatan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba datanglah debt collector, ya. Dia terus ditungguin setiap hari, ya. Kemudian tidak lama dari situ dapat berita bahwa dia terlibat urusan dengan kepolisian sehingga dia harus ada di dalam penjara. Tidak lama kemudian kami dengar ada berita lagi, dan ujung-ujungnya beberapa bulan yang lalu dia harus mengakhiri hidupnya karena meninggal. Meninggal karena apa? Tidak begitu jelas, ya. Nah, itulah yang terjadi, ya. Kami tidak pernah mendoakan seperti itu. Karena penghukuman itu 100% di tangan Tuhan, kami hanya bersyukur dan bersyukur, ya. Kami nyatakan bahwa kami masih tetap siap untuk menerima limpahan harta itu, ya. Nah, dari ayat yang ke-12 inilah, ya, saya mendapatkan satu understanding dan mulai nangkep cerita yang pernah terjadi itu. Dan jika kamu setia dalam hal harta orang lain, akan ada orang yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Jadi hakmu itu akan diberikan kepada dirimu tatkala kamu setia, tatkala kamu jujur. Itu yang dimaksud. Sekarang kita melihat ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Dan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Siapakah Mammon sehingga kita harus mengabdi kepada Mammon? Kalau Anda ingat apa yang kita sudah pelajari minggu kemarin, Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, kekuatan itu koah. Koah itu diberikan kepada Anda dan kepada saya untuk mendapatkan kekayaan. Nah, kita berpegang itu saja. Nah, dari sini kita melihat dari ayat yang ke-13 bagian terakhir. Kamu tidak dapat mengabdi. Perhatikan kata mengabdi. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada Mammon. Mammon itu bukan siapa-siapa. Kenapa kita harus mengabdi kepada dia? Tuhan memberikan kepada Anda dan saya kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Oh, haleluya. Ada kekayaan-kekayaan yang sedang dikuasai oleh roh jahat, ada. Tetapi tatkala kita mendapatkan koah itu akan diserahkan kepada Anda dan saya. Dari sini sekarang kita ngerti bahwa soal Mammon ini rahasianya cuma satu. Kita harus jujur, ya. Untuk urusan kerjaan, untuk urusan uang kita harus jujur. Untuk urusan harta orang kita harus jujur. Dan inilah rahasianya.
Dan saya berharap Anda mulai paham sekarang. Kita tidak boleh mengabdi kepada Mammon. Tidak boleh. Kita hanya mengabdi kepada Yesus yang kita sembah. Dan dialah yang memberikan kekuatan itu. Sekarang makin jelaslah bahwa harta itu boleh kita terima dan kita kontrol harta itu. Kekayaan pun boleh kita kontrol, harta boleh kita kontrol. Janganlah kita yang dikontrol oleh keuangan. Itu jadi kebalik-balik, tidak karu-karuan nanti. Ya, oke. Sekarang kita simpulkan bahwa kejujuran itulah yang terpenting, setia jujur itu yang terpenting. Dengan berdasarkan kesetiaan dan kejujuran, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Berkat itu dari tangan Tuhan. Berkat itu bukan karunia. Berkat itu adalah janji. Tuhan berjanji telah memberikan koah. Koah itu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu sudah diberikan kepada Anda dan saya. Masalahnya Anda terima atau enggak? Kalau Anda terima, Anda harus mengakuinya. Ya, kalau Anda sudah terima, ya inilah yang harus kita kerjakan. Jangan salah di dalam mengerti. Tuhan mau Anda dan saya tidak mengabdi kepada Mammon. Karena Mammon diberikan kepada Anda untuk Anda kontrol, bukan Anda dikontrol oleh Mammon. No. Tuhan yang kita sembah, Yehova. Dia telah memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Sekarang, apa yang harus kita takutkan? Saya berharap Anda mulai paham dan mulai mengerti. Tutuplah Alkitabmu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengerti hal Mammon. Dan kami percaya bahwa Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan sekarang kami katakan bahwa kekuatan itu yaitu koah. Koah itu ada di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Mulai sekarang kami katakan dengan iman kami bahwa janji keuangan itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Dan kami adalah anak-anak Abraham. Dan kami percaya mulai sekarang Tuhan, perlengkapan yang telah Tuhan berikan sudah kami terima. Maka kami tidak ragu-ragu lagi di dalam melangkah. Dan kami mulai percaya. Bilalah firman-Mu supaya kami boleh teguh untuk menyatakan iman kami. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti yang telah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Sekarang lakukan juga untuk kami. Untuk aku dan jemaat-Mu yang sedang mendengarkan berita ini. Dan aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sudah memberkatinya dan berkata kepada kami, ambillah, inilah darahku, inilah tubuhku. Dan izinkan kami mendeklarasikan apa yang kami percaya. Saudara-saudaraku, mari kita deklarasikan apa yang kita percaya sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur, karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah Kau ambil dan ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku, jalan buntu yang menguasai aku, nasib buruk yang dilemparkan kepada hidupku,
sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita berkatakan pengakuan sehubungan dengan darah Yesus. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman Tuhan berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus. Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami semua hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Dan di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Di dalam hidup kekal tidak ada penghukuman. Di dalam hidup kekal tidak ada alam maut. Di dalam hidup kekal tidak ada kecelakaan. Di dalam hidup kekal tidak dikuasai penyakit termasuk COVID-19. Di dalam hidup kekal tidak ada kebangkrutan. Di dalam hidup kekal tidak ada kemiskinan. Tuhan, inilah iman kami. Sekarang Tuhan, posisi kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan Engkau berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Tuhan, aku percaya, aku terima janji-Mu. Sekarang Tuhan, kami berdiri atas janji firman-Mu. Galatia 6 ayat 17. Firman-Mu berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Darah Yesus ada pada tubuh kami. Dan Engkau berjanji, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan mencelakai kami. Tidak boleh ada roh-roh jahat yang akan menyudutkan kami. Tidak ada situasi dan kondisi yang akan mencelakai kami. Tuhan, kami percaya, maka kami oleskan darah-Mu pada tubuh kami dan kami katakan, firman-Mu di dalam Galatia 6:17 terjadi dalam hidup kami. Kami juga berdiri atas Galatia 5 ayat yang ke-9. Firman-Mu berkata, lebih-lebih kami telah dibenarkan dengan darah Yesus. Kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Dari COVID-19, dari kondisi-kondisi yang tidak baik. Tuhan, ini adalah iman kami. Terjadilah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan lanjut doa untuk gereja-gereja Tuhan dan untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami sepakat berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka adalah gereja-Mu dan biarlah pewahyuan, hikmat, dan pengertian dari Tuhan turun atas gereja-gereja Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami janji-janji Tuhan. Tuhan, kami siap untuk menjadi pelaku tanda-tanda ajaib dan mujizat. Kami siap Tuhan. Karena kami tinggal di dalam Kristus dan kami terus menyerap urapan-urapan Kristus itu. Yaitu urapan membuat tanda-tanda ajaib dan mujizat itu. Terima kasih Tuhan, Kau lengkapi kami. Dan kami percaya, kami berdiri atas Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya.
Tuhan, kami salah satu orang percaya itu. Dan kami mau menjadi pelaku tanda-tanda ajaib bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhanku. Kami sungguh mengucap syukur. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah damai-Mu turun atas bangsa kami. Dan biarlah kesatuan, persatuan ada pada bangsa kami. Kami terus berdoa untuk para pemimpin. Biarlah mereka, yaitu Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menko, Bapak Ibu Menteri, mereka diikat dengan agape-Nya Tuhan. Mereka menyatu, bersatu padu untuk membuat kemakmuran bangsa dan negara kami. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Bapak Kapolri dan Bapak Panglima ABRI. Diikat dengan agape-Nya Tuhan. Kasih-Nya Tuhan ada pada mereka. Mereka bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Dan kami juga berdoa Tuhanku untuk kelompok-kelompok yang mencoba untuk mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman. Tuhan, kami terus berdoa, berikan wahyu, hikmat, dan pengertian kepada mereka supaya mereka sadar dan mengerti bahwa Engkau tidak tidur. Engkau Tuhan tidak tidur. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa pemimpin-pemimpin kami ini dapat segera mengambil jalan keluar supaya bangsa kami bebas dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Kami juga berdoa pada kesempatan ini, kami sudah selesai dengan kebaktian. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku minta darah Yesus aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat dan aku katakan, darah itu adalah darah Yesus yang memproteksi setiap anak-anak Allah. Tanganmu, tangan yang diberkati, mengerjakan apa saja berhasil dan sukses, tidak ada kegagalan. Terima kasih Tuhan, kami percaya damai, sejahtera, dan agape-Nya Tuhan turun ke atas anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Ingatlah, Tuhan sudah melepaskan kekuatan untuk memperoleh kekayaan kepadamu. Terima koah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai sekarang pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan turun atasmu. Kerjakan semua bisnis dengan kejujuran, takut akan Tuhan. Supaya terjadi pembedaan seperti yang Tuhan janjikan. Anak-anakmu yang butuh jalan keluar, Kau berikan jalan keluar. Anak-anakmu yang terikat oleh kesulitan keuangan. Setelah mendengar firman Tuhan minggu kemarin dan minggu hari ini, pewahyuan, hikmat, dan pengertian turun atasmu. Engkau mengerti firman Tuhan dan kau mulai melangkah untuk mendapatkan jalan keluar itu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, sampai berjumpa kembali di dalam kasih-Nya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini.